Halo, saudara apa kabar? Sehat-sehat kan? Wih, saya kenapa pakai masker lagi? Iya, ini kan eh, teman-teman kita pada mudik ya. Saudara kita pada mudik pasti berkerumun, pasti kumpul-kumpul dengan keluarga, ketemu dengan handai tolan, terus dolan-dolan. Dolan-dolan tuh bahasa Jawa, saudara. Bahasa Indonesianya main, rekreasi, healing. Itu kata yang sekarang penting, saudara ya. Nah, hanya kita ini kan sebetulnya dituntut punya gaya hidup baru. Ya, di masa pandemi menuju endemi, kan belum endemi ini, saudara, masih pandemi. Pakai masker, kemudian ya hand sanitizer harus selalu ada, ya, cuci tangan dan lain-lain. Itu kan memang sudah eh, apa gaya hidup kita yang sekarang di masa-masa pandemi ini. Masih nggak, saudara, kayak begitu? Masih nggak? Ya, saya berharap masih ya, karena kita belum masuk ke endemi. Jadi bisa tertular bagi orang tertentu, bisa berbahaya. Lansia yang punya penyakit bawaan itu kalau tertular bisa bahaya, dan bahkan yang menakutkan kita adalah jenis atau varian yang baru. Nah, itu perlu diwaspadai. Jadi ya kalau masih harus pakai ya pakai lah ya. Ketemu dengan banyak orang berkerumun pakai ya pakai. Gitu juga dengan hand sanitizer-nya. Ya, sebetulnya seperti itulah kok kehidupan tuh ya. Kita punya fase di mana memasuki hal baru, hidup baru, kita memasuki tambah usia, gaya baru, kebiasaan baru, nah, semacam itu. Contoh kan contoh. Saya kadang mulai agak canggung ya kalau bicara dengan anak remaja, anak pemuda gitu. Ya, karena saya sudah menjelang 50 itu guyonnya, kebiasaan, hobi, minat itu sudah beda dengan yang anak remaja dan pemuda. Ya kalau khotbah di depan mereka bisa saja gitu, tapi apakah itu memenuhi kebutuhan mereka? Nah, itu kan perlu juga dicermati. Tadi karena gap umur tadi. Gap usia itu tadi kan. Jadi memang saya masuki satu fase yang di sini. Nah, mereka fase di sana dan seterusnya. Dan sekali lagi itu adalah kehidupan, ya, wajar saja. Nah, begitu juga sebetulnya dengan hidup orang beriman, sir. Dengan iman saudara yang saat ini, ya, misalkan kita bicara tentang umur misalkan. Saudara sudah 30 tahun Kristen. Saudara sudah 50 tahun Kristen. Bahkan saudara sudah 60 tahun jadi orang Kristen. Apakah saudara merasa dengan 15 tahun lalu, 10 tahun lalu sama atau beda? Ada perubahan, ada kemajuan, atau tetap saja, atau bahkan yang tidak diharapkan lalu mundur? Lebih buruk lah, kan payah nih saudara ya. Mestinya lama beriman, ya, bertambah-tambah umur, bertambah-tambah pengajaran, pengetahuan iman, harusnya kita berbeda. Harusnya. Dan tuntutan itu firman Tuhan katakan kok. Kalau saudara perhatikan dalam Lukas 5 ayat 37 dan 38 dikatakan begini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong
itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Matius 5, Lukas 5 ayat 37 dan 38. Hal baru, casingnya baru. Anggur baru, kirbatnya, kantongnya, toplesnya baru juga, karena kan ada proses fermentasi. Nah nanti kalau anggur baru, kirbatnya kirbat tua, kirbat lama yang kulitnya udah mulai lapuk, lalu karena proses fermentasi itu jebol gitu. Jadi kira-kira penjelasan sederhananya seperti itu, tapi itu ditegaskan oleh Tuhan. Anggur baru, casingnya baru. Anggur lama, casingnya lama. Orang makin beriman, ya, hidup baru, sikapnya baru, pemikirannya baru, keputusan-keputusannya baru, jalan pikirannya baru, hikmatnya baru, cara berkomunikasinya baru, dan seterusnya. Ini dituntut nih oleh Tuhan. Jadi tidak boleh sama terus gitu. Nggak boleh. Hal baru yang kita dengar tentang hikmat, tentang kebenaran firman Tuhan, harusnya kemudian diwadahi hal yang baru, artinya ditempatkan dalam tindakan dan perilaku yang baru. Kita dituntut untuk itu. Nah ini jadi gak mudah nih saudara ya. Ternyata Tuhan juga meminta agar kita ini terus dan terus menyesuaikan diri. Ya, seperti masker dan COVID, seperti hand sanitizer dan hidup di masa COVID ini adalah hal baru. Dan sekali lagi itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Apakah kehidupan beriman saudara selalu baru? Itu harus disesuaikan dengan tindakan dan perilaku yang baru juga. Mari kita merenungkannya bersama saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.